Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama dinan kamilan wa ja'ala as-salata imadad dinil islam wa ja'ala al-jihada sabilal mu'minin wa ja'ala al-jannata ma'adatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai kepada segenap fadilatul habaib, para kiai, para asatidzah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, berkhusus Ustadzul Al-Fadil Kiai Al-Haj Ahmad Habibi Alsi, kemudian juga Ketua Majelis Taklim Hidayatul Ummahat Ustadzatuna Ibu Sri Mulyani, kemudian juga Ibu Hajah Sri Mulyati yang baru saja menyampaikan sambutan tadi. Ini kakak Raden, namanya cuma beda N sama T doang. Baik. Kemudian tidak lupa kepada Ketua Masjid Al-Faizin Al-Ustadz Badruz Zaman dan juga Al-Ustadz Abdul Samad, dan semua baik yang saya sebutkan atau tidak saya sebutkan, yang sama kita doakan mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan usianya Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada semua jamaah Majelis Taklim Hidayatul Ummahat yang insya Allah mudah-mudahan siang ini kita semua sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ini secara tidak langsung sudah menjadi bagian Majelis Taklim Hidayatul Ummah. Kenapa demikian? Seragam kita sama, hitam putih. Salah pakai kostum nih. Ya Allah, taib ibadallah, tahadusan bin ni'mah. Alhamdulillah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Habibuna al-A'zam Sayyiduna Muhammad, yang mudah-mudahan dengan sholawat kita, dengan bacaan maulid tadi, peringatan maulid ini, majelis taklim yang kita buat, suatu saat nanti Allah izinkan kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, sebelum kami semua kembali menghadap kepadamu, izinkan kepada kami tanpa terkecuali untuk semua bisa datang langsung berziarah ke makam Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Dalam peringatan Maulid Nabi tahun ini yang tadi sebagai pembuka sudah disampaikan oleh ibu wilayah kita, ya, ibu RW kita, yang tahadusan bin ni'mah. Maulid itu sudah biasa kita buat tiap tahun, betul ya. Majelis Taklim Hidayatul Ummahat termasuk juga Masjid Al-Faizin, saya husnudzon tiap tahun sudah bikin maulid, betul. Setiap tahun kita bikin maulid dengan tempat yang sama, dengan jumlah jamaah yang datang pun hampir sama, dengan menceritakan sosok satu kisah manusia yang sama, yakni manusia yang paling agung, Habibul A'zam Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan bukan cuma maulid Nabi saja, kita ini diajak kenal Nabi sepanjang tahun. Majelis Taklim Hidayatul Ummahat ketika di dalam majelisnya pasti ada mengutip sebuah hadis, yakni hadisnya hadis Nabi Muhammad.
Ketika menyampaikan tentang kisah, pasti kisahnya juga kisah yang diambil daripada sejarah baginda Sayyidina Muhammad. Kita ini udah diajak kenal Nabi sepanjang tahun, tapi begitu masuk peringatan Maulid Nabi, meskipun kita buat tiap tahun, subhanallah, antusias jamaah itu yang datang dalam peringatan Maulid Nabi, meskipun yang diundang tahu, yang diomongin Nabi lagi, yang diceritain Nabi lagi, tapi yang datang tetap istiqamah, bahkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengajian biasanya. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulan yang bisa kita ambil, ternyata umat Islam khususnya yang ada di Jakarta, kita tidak akan pernah bosan untuk mendapatkan kisah tentang baginda Sayyidina Muhammad. Bu, kalau ibu diceritain soal hidup saya tiap minggu, bosan gak? Gue tega amat sih. Gue nyenengin hati gue dikit, kenapa sih? Gue mah ngomong kelewat polos. Kalau ditanya gitu, senengin hati yang trauma. Ibu bosan gak? Enggak Habib, tapi enak gitu. Dan saya pun demikian. Wallahi, saya nggak pernah diundang dari mulai awal saya ceramah sampai dengan tahun ini. Nggak pernah ada yang ngundang saya, Habib besok minta tolong datang hari Senin ke Masjid Al-Faidin peringatan Maulid Nabi, tolong ceritain tentang Habib. Nggak ada yang ngundang begitu. Umat nggak butuh kisah saya. Tetap yang diminta adalah menceritakan tentang kisah baginda Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istiqamahnya kita mendapatkan kisah-kisah Nabi Muhammad, menjadikan umat yang semakin cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad. Baik. Saya mungkin nggak bahas lagi lah bagaimana Nabi Muhammad dilahirkan dan sebagainya. Saya anggap udah khatam semua nih. Karena kalau saya bahas juga waktunya mepet. Ya. Artinya begini ya, Habibul A'zam Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam yang saat ini kita peringati maulidnya, yang insya Allah banyak pahala di dalamnya. Kalau ada yang nanya, ente kenapa sih bikin maulid Nabi? Jawab soal mereka, karena kami cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi ibu duduk di sini sebab cinta. Siapa yang kita cintai? Habibul A'zam Sayyidina Muhammad. Sosok manusia yang paling pantas kita cintai adalah baginda Sayyidina Muhammad. Karena kalau ibu cinta dengan Nabi Muhammad, fa insyaallah kita akan mendapatkan jaminan selamat imma fid dunya wa imma fil akhirah. Enggak ada jaminan ibu cinta dengan siapapun mendapatkan jaminan dari Allah kecuali cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad. Ya, bahkan ada satu manusia yang ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu, dia bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tetapi beranjak Nabi Muhammad remaja, kemudian dewasa, kemudian diangkat menjadi seorang nabi, ini manusia yang tadinya cinta dengan Nabi Muhammad, yang tadinya bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, kemudian menjadi membenci Nabi Muhammad. Dia benci dengan Nabi Muhammad, dia nggak demen dengan Nabi Muhammad, bahkan dia memusuhi Nabi Muhammad. Kenapa dia benci? Karena Nabi Muhammad membawa ajaran agamanya Allah Subhanahu. Padahal manusia ini yang tadinya bahagia kemudian jadi membenci adalah paman daripada baginda Sayyidina Muhammad. Namanya siapa? Abu Lahab, Abu Thalib. Lu video aja anteng-anteng situ. Ini jatahnya emak-emak lagi kita aja. Udah kenceng salah lagi. Tapi nggak apa-apa, itu jadi tambahan ilmu. Karena yang namanya ilmu itu yang nempel yang ditanya. Ketimbang ibu semua sok-sok paham lu. Coba ustazah ngajar sampai sejam, ditanya ibu paham? Paham. Yang paham siapa? Ustazahnya. Ya, baik. Nah kemudian ibadallah, beliau ini sampai akhir hidupnya tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan kejahatannya disebutkan dalam Quran kita semua, tabbat yada abi lahabil.
Karena dia nggak beriman kepada Allah, otomatis dia tidak akan masuk ke dalam surganya. Karena surganya Allah adalah untuk umat Nabi Muhammad yang beriman kepada baginda Sayyidina Muhammad. Kalau dia masuk ke dalam nerakanya Allah, ada satu keterangan yang kita baca, bahwasanya si Abu Lahab ini setiap hari Senin nanti di akhiratnya Allah, di neraka jahanamnya Allah, itu akan mendapatkan dispensasi. Ibu paham dispensasi? Apaan bu? Dispensasi itu tetangganya dispenser, tahu ya? Dispensasi itu keringanan, bonus, diskon. Kalau diskon paham ya. Tinggal kita tanya, kok bisa? Padahal kan dia non muslim, dia nggak beriman kepada Allah, nggak ikut dengan Nabi Muhammad, bahkan menjadi musuh Nabi Muhammad. Kok bisa mendapatkan keringanan, mendapatkan diskon atas siksanya? Amalan apa yang beliau kerjakan? Sementara kita tahu setiap semua amalan non muslim nggak akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lahab nggak puasa, Abu Lahab nggak haji, Abu Lahab nggak zakat, tapi kenapa dapat diskon kesiksaan? Jawabannya, Abu Lahab itu setiap hari Senin akan mendapatkan diskon, dispensasi atas siksaannya karena beliau pernah bahagia dengan lahirnya baginda Sayyidina Muhammad. Apa kesimpulan buat kita? Kalau masih ada yang suka ngata-ngatain maulid Nabi itu bid'ah dan sebagainya, sesat dan sebagainya, neraka dan sebagainya, tinggal jawab, kami bikin maulid Nabi karena kami cinta dengan Nabi Muhammad. Kami bikin maulid Nabi karena kami bahagia dengan Nabi Muhammad. Abu Lahab saja yang gak beriman dengan Nabi Muhammad, yang menjadi musuh Nabi Muhammad, masih mendapatkan nikmat dari Allah sebab pernah bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau beliau masih dikasih nikmat sama Allah, bagaimana kita umat Nabi Muhammad yang cinta dengan Nabi, yang ingin ikut dengan Nabi, yang juga berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad? Makanya kita bikin maulid kayak begini. Nggak mungkin Allah nggak kasih nikmat atas maulid yang kita bikin, insya Allah. Jadi buat yang suka bikin maulid, bikin terus, amin. Mau di masjid, mau di musola, mau di rumah, bikin. Yang nggak bikin nggak apa-apa, tapi mulut jangan iseng. Ente nggak bikin tahlil nggak apa-apa, tapi jangan ngata-ngatain. Ini udah nggak bikin, ngata-ngatain. Udah nggak demen, ikut ngata-ngatain, nyumbang kagak, apa kagak, lo datang kagak, takut saya blok juga. Saya nggak bahas lagi tentang bagaimana lahirnya Nabi Muhammad SAW, karena saya anggap sudah paham lah. Bahkan tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad itu semenjak bayi sudah kelihatan. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, singkat saja, ada rahib Yahudi. Rahib Yahudi itu minta untuk supaya bisa melihat bayinya Sayyidina Muhammad. Ketika rahib Yahudi tadi, beliau melihat bayinya Nabi Muhammad, begitu dia lihat tanda kenabian yang ada di punggung baginda Sayyidina Muhammad, itu rahib Yahudi pingsan. Langsung jatuh pingsan, kaget. Begitu beliau bangun, apa kata beliau? Berakhir sudah kenabian daripada Bani Israel, maka beruntung bagi kalian akan datang nabi daripada kaum Quraisy, yakni baginda Sayyidina Muhammad. Dan beruntung kita semua menjadi umat baginda Sayyidina Muhammad. Tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung bagi mereka yang bisa ketemu aku, kata Nabi Muhammad, tapi dia ikut beriman dengan aku. Siapa yang dimaksud dengan Nabi? Para sahabat. Sahabat hidupnya enak, bahkan kadang-kadang kita suka menghayal enak hidup di zaman Nabi, betul? Bisa ketemu cantiknya Nabi, bisa duduk sama-sama Nabi, bisa nanya sama Nabi. Kayaknya enak kalau hidup zaman Nabi, tenang hidup kita, sebagaimana hidupnya para sahabat. Tapi ternyata Nabi nggak demikian saja. Nabi nggak lupa dengan kita. Apa kata Nabi Muhammad? Beruntung mereka yang hidup di zamanku kemudian beriman kepadaku. Tapi kata Nabi Muhammad, lebih beruntung lagi, lebih beruntung lagi
sampai diulang 3 kali, mereka yang nggak hidup di zamanku, nggak ketemu dengan aku, tapi tetap beriman kepadaku. Siapa mereka? Kita nggak hidup di zaman Nabi Muhammad, kita nggak ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi kita tetap beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi kita termasuk yang dianggap beruntung sampai diulang 3 kali oleh Nabi Muhammad, sebab kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad. Tayyib ibadallah. Nah, yang saya mau tanya saat ini, kita ini ngaku cinta sama Nabi, kita mau ikut Nabi, berarti kan kalau kita mau ikut Nabi, mesti ada yang kita ambil dari Nabi Muhammad, betul? Tapi pertanyaannya, apa yang ditinggalin Nabi Muhammad buat kita semua? Sebagaimana kita tahu dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Nabi Muhammad adalah contoh yang paling manusia sempurna. Al-insanul gamil basyarun la kal basyar, manusia tapi nggak bisa disamain dengan manusia. Jadi kalau ada yang tanya, ada nggak manusia sempurna? Kan kita suka jawab, nggak ada yang sempurna. Kata siapa? Buat umat Islam ada. Siapa manusia sempurna? Baginda Sayyidina Muhammad. Bahkan beliau dijamin sama Allah dengan kemaksumannya. Allah jamin beliau nggak punya dosa sama sekali. Bahkan surga Allah siapkan buat baginda Sayyidina Muhammad. Tapi yang Nabi tinggalin buat kita itu apa? Mulai kita lihat bagaimana sejarah hidup Nabi sampai dengan akhirnya hidup baginda Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Nabi tinggalin harta buat kita? Ternyata buat umat Nabi Muhammad, Nabi nggak tinggalkan harta, ya ikhwan. Kalau Nabi anggap harta itu adalah hal yang paling penting buat kita, niscaya Nabi akan tinggalkan hartanya bagi umat Islam. Tapi Nabi nggak demikian. Bahkan hidup Nabi sebagaimana kita tahu, kalau suatu saat nanti ibu ke Madinah, yang jadi makam Rasul itu adalah rumah Nabi Muhammad. Nggak gede, mungkin masih jauh lebih besar rumah kita dibandingkan rumah baginda Sayyidina Muhammad. Padahal beliau adalah manusia yang paling baik. Nabi Muhammad manusia yang dimuliakan Allah, kekasihnya Allah, panutan semua manusia, panutan bagi semua umat manusia, bukan cuma umat Islam, karena Allah utus Nabi Muhammad bukan cuma buat umat Islam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Allah utus buat semua manusia. Tapi ibu tahu, pernah dalam hidup baginda Sayyidina Muhammad, beliau enggak ada makanan sama sekali buat dimakan. Kesimpulan pertama kita ambil, ternyata Nabi Muhammad tidak meninggalkan harta buat kita. Berarti buat kita umat Nabi Muhammad, jangan pernah jadikan harta sebagai patokan utama dalam hidup kita. Udah bisa kayak begitu belum? Karena kebanyakan umat Islam saat ini adalah fokusnya cuma duit. Kerja pagi, pulang tengah malam, sembahyang enggak, sholat enggak, ngaji enggak. Dia bisa, walafu minta maaf, dia bisa nyari penumpang dari penumpang sampai mungkin ke Cilandak, ke Lebak Bulus, sampai jauh-jauh, hujan geledek dia terjang, tapi kakinya nggak sempat buat melangkahkan ke masjid. Ada nggak yang kayak begitu? Udah ia tahu pakai mutagesin. Artinya, wahai umat Islam, kemana kecintaanmu kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nggak menjadikan harta sebagai patokan. Lantas kenapa kau mati-matian mencari harta sehingga meninggalkan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harta nggak kita bawa mati. Oh, ada yang bilang, Habib kalau banyak duit bahagia hidup kita. Belum tentu. Itu cara pikir yang salah. Duit banyak belum tentu bahagia. Kenapa saya bilang demikian? Karena harta tidak bisa memberi kebahagiaan. Harta cuma bisa beri kesenangan, tapi nggak bisa beri kebahagiaan. Kenapa? Karena kebahagiaan bukan benda yang bisa diberi. Kebahagiaan kita yang ciptakan. Dari mana datangnya? Bukan dari duit, tapi dari keluasan hati kita. Kalau seandainya patokan duit banyak adalah hidup bahagia, niscaya yang kaya tidak akan pernah menangis, yang miskin tidak akan pernah tertawa. Betul? Saya tanya, sekarang orang kaya hidupnya menderita banyak nggak? Orang kaya hidupnya nggak tenang ada nggak?
Orang kaya hidupnya gelisah ada nggak? Ada. Duitnya banyak, pangkatnya tinggi, anak buah banyak, bintangnya 2, hidupnya susah sekarang. Saya nyontohin dulu, lu yang jawab. Betul? Kayak kalau ditanya banyakan mana duit doi sama ibu? Banyakan doi, tapi lihat saat ini beliau gelisah di sana dalam penjara. Ibu bisa ketawa, enakan mana kalau begitu? Ternyata uang nggak jaminan. Kenapa kita mesti gila-gilaan nyari duit segala macam? Artinya ada yang bilang, Habib, itu ada orang soleh, tetangga masjid, suka ngaji, ibadahnya rajin, tapi hidupnya susah karena dia miskin. Yang bilang susah kan kita, bukan dia. Yang suka ngejudge miskin itu susah, mata kita yang menjadikan harta sebagai patokan. Kiai-kiai dulu banyak yang hidupnya miskin, tapi mereka nggak gelisah dalam hidupnya, mereka nggak merasa susah dalam hidupnya. Kenapa demikian? Karena mereka tahu kaya atau miskin semua titipan dan ujian daripada Allah. Yang bikin senang bukan kaya atau bukan miskin, tapi bagaimana kita bisa menerima dengan luas hati setiap ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rubah mindset kita. Habib, saya bisa kayak begitu karena ibu belum diuji. Coba kalau ntar ibu diuji. Diujinya bagaimana, Habib? Tiba-tiba datang anak perempuan kita bawa calon mantu. Dia ngomong 2 kali. Yang pertama, calon mantunya anak masjid, biasa main hadrah, cuma ngajar doang, gaji pas-pasan, tampang biasa aja. Enggak, bukan dulu. Kalau lu mah ganteng-ganteng semuanya ya. Vokalis hadrah sama saya sebetulnya suaranya bagusan saya. Betul. Waktu vokalis hadrah tadi main hadrah, semua pada melotot. Saya begitu ceramah, saking merdunya bocah tidur. Udah jangan dibangunin, kesian, jangan bangunin. Diamin nggak. Udah terusin nggak apa. Entar subuh gue bangunin dah. Ini bocah usil aja sih pakai dibangunin, kesian. Nggak apa-apa. Butuh bantal nggak? Butuh bantal. Baik, ya. Yang kedua, datang lagi. Agamanya nggak ada. Nggak apa nih agamanya sama sekali. Tapi kerjaannya top, duitnya banyak, mobilnya bagus, datang ke rumah, minta buat anak kita. Yang ibu pilih jadi mantu yang mana? Tuh, ujian buat dia. Padahal saya belum ngomong habis setengah jam kalau harta bukan tujuan. Tetap aja kalau diuji yang 2. Emang kelewatan mama. Ibu nggak cukup bukti depan mata ibu. Cari mantu buat anak kita, faktor utama adalah agamanya. Karena dengan anak kita punya suami yang agamanya cakep, maka anak kita pun akan jadi cakep agamanya. Termasuk cucu-cucu kita akan cakep agamanya. Kenapa itu yang paling penting? Karena satu ketika kita tahu kita bakal mati. Setelah kita mati, yang kita butuhkan bukan cuma hartanya anak kita, tapi yang kita butuhkan adalah kesolehan daripada anak cucu mantu kita semua. Itu yang kita butuhin. Lantas kenapa senantiasa patokannya cuma duit aja segala macam? Contoh udah banyak. Buat apa ibu punya mantu ganteng, cakep, kaya, terkenal, kalau ujung-ujungnya anak ibu dicekek sama dibanting? Udah cukup sekian. Assalamualaikum. Tahu ya? Tapi sekarang udah baikan katanya, karena laporan udah dicabut katanya. Waktu diaduin abis tuh laki dicaci maki. Begitu laporan dicabut, gantian bininya dimaki-maki. Emang mau lo sebenarnya bagaimana? Lagi
Siapa nama suaminya? Lupa saya. Enggak, nama lengkapnya. Rizky. Harusnya namanya Rehan. Karena Rehan itu baik dan susah buat dilupain. Kenapa susah? Karena itu cuy. La haula wala quwata illa billah. Gue pikir sih emak-emak pengajian gak nonton begituan. Ada yang bilang Habib nonton, bagaimana gak nonton? Tiap buka handphone dia doang isinya. Baik. Kemudian ibadah Allah. Kalau begitu, kalau bukan harta apa? Pangkat enggak, kedudukan enggak, jabatan enggak. Yang Nabi tinggalin cuma satu buat kita. Yang selama ini kita pelajari kisahnya dari ilmu hadisnya, kemudian ibadah dan sebagainya. Yang Nabi tinggalkan cuma satu, yakni agama buat kita semua. Dan semua ilmu yang menunjang di dalamnya. Lantas kalau begitu kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita bikin maulid sebab kita cinta dengan Nabi Muhammad, maka kita ambil yang Nabi wariskan buat kita. Apa? Ilmu agama yang Nabi tinggalkan buat kita. Kenapa Habib dan harus dengan ilmu agama? Karena dengan ilmu agama maka hidup kita akan selamat dimanapun tempat kita berada. Ada kaidah mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Yang mau dapat dunia dia mesti punya ilmu. Yang mau dapat akhirat dia mesti punya ilmu. Yang mau dapat dua-duanya dia juga mesti punya. Termasuk juga ibu ngaji, mau ngapain? Nuntut ilmu, selebihnya bonus. Yang utama ketika ibu ngaji nuntut ilmu, selebihnya bonus. Di pengajian bisa arisan, itu bonus doang. Di pengajian bisa dagang, itu bonus. Cuma kadang-kadang ngaji kagak, dagangnya doang, iya. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengambil yang namanya hikmah banyak dari sebuah pengajian? Saya harapkan kepada ibu semua yang memang udah biasa ngaji, jangan jadikan majelis taklim itu sebagai tontonan. Dan itu yang banyak terjadi saat ini. Habib, maksudnya bagaimana majelis yang kayak tontonan? Ibu cuma datang ngaji, duduk berjam-jam, mau cuma lihat ustadznya, lihat habibnya, lihat penceramahnya. Begitu selesai ngaji, nggak ada satu ilmu yang dibawa. Itu majelis cuma jadi tontonan buat kita doang. Habis dari mana kok? Ngajian di Al-Faizin. Acara apaan? Maulid. Yang ceramah siapa? Habib Fahri. Isinya apa? Aku udah lupa. Cuma nonton doang. Sementara kita terbalik. Kalau ibu nonton TV, TV jadi tuntunan. Apa yang ada di TV dia ingat, dia ikutin. Kan terbalik kita. Mestinya yang di majelis ibu ingat, ibu hafalin, ibu jalanin. Yang di TV cukup jadi tontonan doang, jangan dibalik. Di TV lagi model pakai baju begini, emak-emak semua pada ikut pakai gituan. Mau pantas mau kagak dia pakai aja begituan. Kadang-kadang nonton sinetron juga emak-emak. Ibu kalau nonton sinetron pakai mata doang, nggak usah pakai hati. Ini kadang-kadang emak nonton mata juga, hati juga. Begitu ada perempuan yang kerjaannya ngambil orang dimaki-maki, ini perempuan setan nih kerjaannya. Nggak usah mau, lo dibohongin, itu cuma acting doang. Jangan. Termasuk anak-anak kita. Kalau ibunya nggak bisa begitu, bagaimana anak-anaknya? Kenapa saya bilang? Karena saat ini racun buat anak-anak kita bukan cuma nenggak baygon dan sebagainya, tapi racun pikiran mereka itu yang paling bahaya. Dijauhkan daripada ajaran agama. Sementara yang dosa dalam agama dianggap hal yang biasa. Kemarin di TV, di YouTube, di sosmed rame yang namanya CFW. Tahu CFW? Citayam Fashion Week. Siapa aja bintangnya? Jaja Selebel. Terus siapa lagi? Bonge. Terus siapa lagi? Roy. Terus siapa lagi? Lo katanya nggak tahu tadi. Selebel.
Saya silahkan aja, lo mau bikin fashion show di trotoar silahkan, mau jalan kereta juga bodo amat. Tapi yang saya sedih saat itu banyak ditonton sama anak-anak kita. Dan saat itu di pertunjukan itu banyak dipertunjukkan perbuatan dosa yang dengan disengaja, yang tidak mustahil akan banyak anak-anak kita ikut. Termasuk ada satu anak yang namanya Mami. Mami itu cowok presto. Tahu cowok presto? Cowok nggak punya tulang. Sementara kita tahu bagaimana hukumnya dalam Islam. La'anallah, Allah melaknat. Siapa yang dilaknat? Laki jadi perempuan, perempuan jadi. Tapi ketika dia diangkat di TV, kemudian diagung-agungkan, nanti akan ada banyak generasi yang mengatakan, oh kayak begitu boleh ternyata. Mau bilang apa kita? Dari mana anak-anak bisa tahu kalau bukan ayah dan ibunya yang mengingatkan kepada hal itu? Dari mana ayah ibunya bisa tahu kalau bukan ilmu agama yang mengingatkan? Dari mana dapat ilmu agama kalau bukan majelis taklim yang dia datangi? Majelis taklim ini lebih berfaedah dibandingkan dengan apa-apa buat kita. Makanya ibu kalau udah jatah pengajian Hidayatul Ummahat, yang lain cancel. Nggak mau, gue mau ngaji. Karena kadang-kadang biasa kalau mau ngaji godaannya ada aja. Betul? Tapi dimanapun pengajian perempuan saya angkat tangan, thank you very much. Kenapa? Karena kalau perempuan bikin pengajian biasanya di mana-mana rame. Pop. Beda pengajian laki. Kalau pengajian laki percis kayak tiang ini, 4 biji doang nih. Udah yang datang dikit, tengah kosong, nyender di tembok bawah aja semuanya. Jadi mulai saat ini, Maulid tahun ini, kita rubah mindset kita, rubah mindset anak-anak kita, rubah mindset keluarga kita, bahwasannya yang paling utama bagi umat Nabi Muhammad adalah ilmu agama yang akan menjaganya. Sekarang sedih, ibu pada ngaji, anak pada kelayaban kemana-mana. Padahal di pengajian ibu dijelaskan, ku anfusakum wa ahlikum, jaga kita, jaga keluarga kita daripada api. Ibu redok kalau anak ibu masuk neraka, mau? Mau? Ada yang mau anaknya masuk neraka sini ada? Enggak ada. Saya husnudzon, tidak ada ibu yang pengen anaknya masuk neraka. Tapi saya sedih, banyak ibu yang secara tidak langsung sedikit demi sedikit menuntun anaknya ke neraka. Maksudnya bagaimana Habib? Ibu yang mendiamkan anaknya berbuat dosa adalah ibu yang menuntun anaknya ke neraka. Dan dosa yang paling banyak dibuat anak-anak kita saat ini yang diizinkan oleh orang tuanya, dua. Yang pertama, dia tinggalin sholat. Yang kedua, dia menjalin hubungan dengan yang bukan mahramnya. Itu yang banyak diizinin orang tua saat ini. Ibunya ngaji rajin, tapi tiap malam minggu anak perempuannya dijemput sama laki-laki, dan ibunya melepas dengan tertawa sambil mesen, hati-hati ya. Bagaimana ibu bisa ngomong hati-hati sementara itu anak ibu izinin bikin dosa? Maaf, ini contoh. Ibu pengen anak ibu berzina, pengen? Enggak pengen kan? Kenapa? Ayatnya jelas, waladat robuz. Artinya apa? Jangan deketin zina. Ayatnya bukan walataznu. Kalau walataznu jangan berzina, tapi ayatnya jangan deketin zina. Artinya deketin aja udah nggak boleh, apalagi berzinahnya. Nah, kita tanya, apa yang mendekati perzinahan? Yang namanya pacaran adalah bukan lagi mendekati, tapi pintu gerbang perzinahan. Dan ibu-ibu pengajian ikhlas, rada itu anak dibawa kemana-mana. Selama itu anak bikin dosa dengan izin kita, dosa yang dia perbuat bukan cuma buat dia, tapi kita kebagian dosanya. Kenapa? Karena anak ditanggung jawab kita. Ngaji bertahun-tahun cuma kalah ame sogokan martabak setengah loyang. Itu juga martabak mini lagi. Jangan. Ya. Kita mesti tegas kepada anak-anak kita sebagaimana ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tegas kepada anak.
Bahkan tegas untuk mengajarkan anak, termasuk dalam Islam, kalau anak usia 7 tahun kemudian dia nggak sholat, diapain tuh anak? Dipukul. Meskipun pukulnya pukul mendidik, bukan mukulin copot di paul sini, bukan. Lah bonyok anak kita. Ya, mendidik. Tapi tetap pukul ya. Buat apa? Buat menegaskan dia dengan ibadah. Padahal seorang anak usia 7 tahun belum tentu akil baligh. Bicara fikih, anak 7 tahun ada kemungkinan belum akil baligh, apalagi laki-laki. Karena patokannya pertama dia mimpi basah, yang kedua kalau usianya mencapai 15 tahun. Tapi kenapa mesti dipukul? Itulah pendidikan agama semenjak dini. Dia sebelum baligh udah diingetin nama ibadah, nanti kalau sudah baligh terbiasa dengan ibadah. Kan sedih gitu. Jadi pikir, ternyata saya sebagai orang tua yang nuntun anak saya ke neraka. Dan ibu jangan kaget ketika nanti anak ibu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas dosa-dosanya. Kalau ibu saat ini seumpama nuntun dia ke neraka, nanti itu anak pun akan bisa membawa ibu ke neraka, karena dia akan mengatakan kepada Allah, orang tua kami tidak pernah mengajarkan kami. Mau bilang apa? Contoh begini nih, kalau ngomongin sholat, saya kadang-kadang suka sedih kalau ibu-ibu tuh sama anak-anak buat sholat itu bawaannya nggak tegaan. Apalagi kalau musim sekolah, anak kita musim siap pagi-pagi, sekolah pagi, pulang sore. Akhirnya begitu sholat subuh, apa kata maknya, entar aja deh biar sekalian berangkat sekolah. Akhirnya tuh bocah bangun 6:30. Lu subuh apaan 6:30? Subuh pakai kunut. Mohon maaf, duha pakai kunut tuh jam segitu. Ya, enggak ya kawan. Bangunin anak kita. Logika sederhana begini, anak ibu pulang sekolah kecapean, tiba-tiba ngegeletak depan di sofa, depan TV, tidur kecapean tuh, belum ganti baju dan sebagainya. Tiba-tiba mohon maaf, rumah sebelah, ini contoh, rumah sebelah kebakaran. Kita kan deg-degan deh, anak kita lagi istirahat. Saya tanya sama ibu yang baik itu anak diapain? Diemin apa dibangunin? Tayyib, kalau anaknya nggak bangun, tidurnya kebluk, diapain tuh anak? Tetap didiemin apa tetap kita gendong bahkan? Kita gendong tuh anak, kalau perlu kita betot biar dia bangun. Nggak bangun juga, siram air biar dia bangun. Kenapa? Karena itu bentuk sayangnya ibu. Jangan sampai itu anak takutnya api makin gede, akhirnya anak kita ikut kebakar juga. Betul? Pernah nggak ibu, kalau kita ambil contoh rumah sebelah kebakaran, anak kita lagi istirahat, tiba-tiba api gede, kita mau bangunin nggak tega, kita ngomong sama suami, jangan bangunin kesian, setengah jam lagi aja. Padahal api udah gede, tunggu setengah jam lagi, yang ada anaknya gosong habis itu. Dan itu ibu yang baik, nggak mau anaknya tersentuh api dunia. Tapi kenapa ketika bangun subuh buat sholat lain, anak istirahat nggak dibangunin? Alasannya nggak tega. Ibu nggak mau anak ibu tersentuh api dunia, tapi ibu reda ketika anak ibu nanti tersentuh dengan api akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal api dunia nggak ada apa-apa yang dibandingkan dengan api akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, hidup kita udah masya Allah. Dulu waktu zaman kita aja, kok zaman kita, ibu sama saya kan nggak sezaman zaman kita. Toku banget gua sezaman beliau. Waktu zaman saya aja maksiat masih susah. Tapi zaman anak-anak kita saat ini, depan matanya udah banyak. Dengan handphone, kalau dia nggak punya agama, dia bisa cari apa aja yang dia mau, meskipun bentuknya maksiat. Kenapa bisa begitu? Karena terkadang emak-emaknya nyontoin. Awas, sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang mengajak umat Islam untuk berbuat dosa dengan bangga. Jangan cuma tahu dalam Islam ada yang namanya amal jariyah. Idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u aw ghadil salatin ula. Ada amal jariyah. Amal jariyah itu kalau kita udah mati, tetap amalnya datang sama kita. Terus ngalir. Ini Masjid Al-Faizin, misal mau bangun atau ibu punya rezeki ngasih duit ke masjid. Selama ini masjid masih ada, selama masjid dipakai buat ibadah, meskipun kita udah mati, pahala tetap sampai kuburan kita. Itu yang namanya amal jariyah. Tapi jangan lupa ada juga yang namanya dosa jariyah. Apa dosa jariyah? Meskipun kitanya udah mati, tapi tetap dosanya datang sama kita.
Lewat apa? Lewat banyak aplikasi sosmed, di mana di aplikasi itu perempuan-perempuan bermaksiat tanpa dia sadar. Yang paling banyak di mana? TikTok. Punya TikTok nggak? Punya TikTok nggak? Punya TikTok nggak? Punya? Nggak punya TikTok? Yang nggak punya beruntung. Kenapa saya bilang beruntung? Karena mohon maaf, saat ini banyak perempuan kalau udah kenal TikTok, dia joget-joget, goyang-goyang, dia buka aurat. Padahal mohon maaf, sementara dia tahu ketika satu konten yang sudah naik di sosial media itu udah nggak akan bisa diambil lagi. 5 menit ibu naikin konten ibu sosial media, itu video udah bisa sampai ke belahan dunia lain. Begitu ibu joget, ibu goyang-goyang, nunjukin bentuk tubuh, buka aurat, ditonton oleh ratusan juta mata manusia. Begitu kita mati, itu video masih ada, tetap ditonton, dosanya tetap datang buat kita. Oh Habib, saya punya konten TikTok tapi buat ibadah. Pakai belagak buat ibadah. Kita ini kalau nonton sosmed, ada judul konten soal dakwah aja, nggak usah diklik sampai selesai, baru nongol judul langsung geser ke atas. Tapi kalau perempuan joget aja, manteng kan gua. Jadi jangan jaga kita. Jaga kita, jangan sampai kita yang jadi umat baginda Sayyidina Muhammad, yang Nabi Muhammad udah cinta sama kita. Nabi Muhammad betul-betul memuliakan kita, bahkan Nabi Muhammad nggak mau ada umatnya yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, jaga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad agar kita nggak berbuat dosa sebagaimana yang tidak diizinkan oleh baginda Sayyidina Muhammad. Nggak ada seorang pemimpin yang sepanjang hidupnya hanya memikirkan umatnya kecuali baginda Sayyidina Muhammad. Bahkan ketika malaikat ingin mencabut nyawanya baginda Sayyidina Muhammad, menghadap kepada Allah, ditanya oleh Nabi, apa ini sakitnya sakaratul maut? Apa kata malaikat, wahai Nabi Allah, ini adalah yang paling ringan yang aku pernah mencabut ajalnya seseorang. Tapi Nabi masih merasakan saat itu. Apa kata Nabi Muhammad? Cukup aku yang merasakan sakitnya, jangan umatku yang merasakan. Hebat dan mulia Nabi Muhammad yang begitu cinta kepada umatnya. Tapi kita yang udah banyak dengan sengaja meninggalkan ajaran baginda Sayyidina Muhammad. Ibu kalau dikecewain sama anak gimana? Sakit hati. Padahal kita cinta itu anak, kita sayang itu anak, kita didik itu anak. Bahkan kalau ada makanan sedikit pun, biar emaknya nggak makan, yang penting anaknya makan. Begitu anaknya ngecewain kita, sakitnya luar biasa. Pernah terbayang bagaimana ketika kita mengecewakan baginda Sayyidina Muhammad? Padahal anak kita itu kalau udah gede belum tentu jadi anak yang berbakti kepada kita. Beda dengan Nabi Muhammad yang begitu cinta kepada umatnya, sampai Nabi Muhammad gak ada mau satu umatnya masuk ke dalam neraka. Makanya Nabi Muhammad minta jaminan sama Allah. Nabi Muhammad minta jaminan sama Allah supaya umatnya semua masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Gulu ummati, setiap umatku yadkhulunal jannah, setiap umatku nanti semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sallu ala Muhammad. Semua umat Nabi masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Dan nggak ada insya Allah umat Nabi yang nggak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasanya baginda Sayyidina Muhammad. Apa yang udah kita perbuat buat Sayyidina Muhammad? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana sunnah-sunnah Nabi yang lain? Kita sadar kalau kita ingat tentang sunnah Nabi, masih banyak yang belum kita jalanin, betul? Kalau kita baca ayatnya tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Nabi Muhammad adalah contoh yang paling baik buat kita. Artinya kita sama meyakini tidak ada sosok manusia yang paling baik yang bisa kita jadikan panutan kecuali baginda Sayyidina Muhammad.
Berarti semua yang ada dalam diri Nabi adalah contoh yang terbaik buat kita. Akhlaknya Nabi adalah akhlak yang paling baik. Santunnya Nabi adalah santun yang paling baik. Lembutnya Nabi pun demikian. Tegas Nabi pun demikian. Ibadah Nabi pun demikian. Artinya kita ini umat Islam udah nggak usah pusing mau cari siapa contoh yang paling baik buat kita. Sudah Allah tentukan Nabi Muhammad adalah contoh yang paling baik buat kita. Nah, Nabi Muhammad setelah wafatnya beliau meninggalkan ilmu-ilmunya buat kita. Dari mana kita tahu? Daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang disampaikan kepada kita dari semua ulama-ulama kita. Contoh, kalau ada sunnah Nabi yang belum bisa kita jalani, saya titip pesan sama ibu, jangan ikut meledeki sunnahnya. Jangan pernah lisan kita berani menghinakan sunnah Nabi Muhammad cuma sebab karena kita belum bisa ngejalaninnya. Satu contoh sederhana begini, belakangan di Indonesia itu ada spanduk-spanduk yang mengajak umat Islam itu meninggalkan ajaran Islamnya, berkhusus berkenaan dengan jilbab. Seakan-akan pakai jilbab itu di Indonesia adalah sebagai suatu paksaan. Padahal bicara umat muslim, bicara kaum muslimah, jilbab itu bukan paksaan tapi kewajiban. Kapan dimulainya? Semenjak akil baligh. Perempuan wajib pakai jilbab ya. Ada lagi kemudian selain jilbab, cadar. Bagaimana hukum cadar? Ada ikhtilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi lepas dari sunnah dan wajibnya, cadar itu merupakan syariat agama dan cara agama termasuk memuliakan wanita. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Ditentang. Sampai ada yang bikin puisi kalau nggak salah, bahwasannya kondek lebih baik daripada cadar. Ada pernah bikin kayak begitu? Ada. Yang bikin umat Islam juga, meskipun akhirnya dia pindah agama. Bodoh amat itu mah, tapi tetap ketika dia ngaku sebagai muslimah, dia rendahkan daripada derajat cadarnya. Bagaimana mungkin cadar yang menjaga aurat dibandingkan dengan kondek yang buka aurat? Tapi hebatnya Allah, begitu cadar dipermasalahin di mana-mana, Allah titip yang namanya COVID-19. Akhirnya semua perempuan kelihatannya seperti pakai cadar, karena yang bisa kita lihat cuma matanya doang. Betul? Kita belum bisa pakai cadar, nggak apa-apa. Yang penting pakai jilbab. Tapi yang udah pakai jilbab, mohon maaf, jangan sampai melecehkan yang pakai cadar. Apalagi perempuan-perempuan yang nggak pakai jilbab, lu nggak usah ngeledekin cadar, lu aja nggak pakai jilbab. Oh, ini hak agama, nggak bisa begitu. Agama bicara kewajiban. Tugas kita saling ngingetin, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Kadang-kadang suka sedih, oh ini kan urusan dosa-dosa gue, lu ngapain ikut-ikut? Masalahnya setiap perbuatan dosa itu kita khawatir akan mengundang murkanya Allah. Yang jadi persoalan, kalau Allah turunkan murkanya, yang kena bukan elu doang yang maksiat. Betul. Di kampung kita ada perzinahan, kita diem aja, yang penting gue ngaji, yang penting gue sholat. Lo mau zina kayak bodo amat. Tiba-tiba zina itu, mohon maaf, ngundang murkanya Allah. Kemudian Allah kasih murka, ditimpa banjir satu kampung. Yang kena rumah yang zina doang, apa yang ngaji juga kena? Semua kena. Makanya kita ngingetin, lo jangan zina. Kenapa? Karena ketika lo berbuat dosa, lo mabuk, lo judi, Allah murka. Yang kena bukan lo doang. Monyong. Kalau dalam Quran dijelaskan, nanti yang akan kena azabnya Allah cuma yang maksiat. Wallahi, semua kiai, habib, ustadz, ustadzah nggak akan bahas soal maksiat. Bodoh amat, karena yang kena cuma lu doang. Kan nggak begitu kenyataannya. Semua akhirnya kena. Tapi sedih di Indonesia, yang ngajak kebaikan banyak dibully, yang ngajak maksiat banyak dipuji.
makanya jangan ya ikhwan terus. Termasuk juga anak-anak bocah. Ini kadang-kadang juga mulutnya pada lemes. Perempuan cakep-cakep pakai jilbab, dia ngomong. Ini contoh doang, jangan diikut, gua tabok ikut. Lewat cakep pakai jilbab, pakai pakai jilbab, pakai cadar rapi ketutupan. Lewat, awas ninja lewat. Gitu ngomongnya. Ketemu gua sliding tuh bocah beneran. Nah, nggak boleh, jangan rendahkan. Contoh sederhana begini, Bu, Nabi Muhammad asar jam berapa? 14:48, tinggal 3 menit lagi. Mau lanjut sampai maghrib? Sampai maghrib? Sampai maghrib? Insya Allah lanjut sampai maghrib. Ibu tunggu sini, saya pulang duluan. Sampai maghrib. Oh, kira goyang sampai maghrib. Contoh begini, contoh sederhana begini. Nabi Muhammad itu beliau sepanjang hidup beliau suka puasa sunnah, betul? Kita umatnya bagaimana yang aku cinta? Nabi Muhammad puasa sunnah nggak pernah putus-putus. Kita umatnya putus nggak nyambung-nyambung kan begitu ya? Tiba-tiba ada yang tanya, ente bagaimana sih Bu? Katanya cinta sama Nabi, katanya mau ikut Nabi. Nabi puasa sunnah nggak pernah putus, ente nggak pernah puasa sunnah. Jawaban kita bagaimana? Yang kita salahin siapa? Saya kalau digituin, saya jawab, iya, saya yang salah. Kenapa? Saya yang suka banyak nggak tahan godaan untuk puasa kalau bukan Ramadan. Saya yang salah, yang suka nggak tahan kalau pagi-pagi lihat bakwan geletakan. Yang kita salahin kan kita, betul? Kita nggak berani salahin sunnah nabinya. Berani ibu ngomong, nanya, kenapa ibu nggak puasa? Iya tuh, bagian sih Nabi pakai nyontoin, yang enggak aja. Coba ngomong begitu, kalau tabuk malaikat kita. Kita nggak berani salahkan sunnahnya. Artinya kita udah tahu semua contoh Nabi adalah yang paling baik dalam hidupnya. Semua syariat Nabi adalah yang paling baik dalam hidupnya. Dalam bentuk apa? Bukan cuma dalam bentuk ibadah, termasuk dalam bentuk semua aspek kehidupan. Nabi Muhammad contoh tetangga yang paling baik terhadap tetangganya. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirnya, hendak dia hormati tetangganya. Itu Nabi yang paling baik. Bagaimana dalam rumah tangga? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya pada rumah tangga adalah aku, kata Nabi Muhammad, terhadap keluarga aku. Dalam semua kehidupan. Makanya agama itu nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Betul? Betul? Nggak ada. Hati-hati Bu, nih besok masuk tahun politik nih. Saya kalau masuk tahun politik suka deg-degan, kesian umat. Umat banyak dibawa bingung. Apalagi tak ada yang teriak, kalau agama, kalau politik jangan bawa-bawa agama, agama jangan bawa dalam politik. Pernah nggak dengar omongan kayak begitu? Pernah nggak dengar begitu? Bagaimana mungkin agama nggak dibawa dalam politik? Yang betul memang iya, politik harus ikut dengan agama. Kenapa? Karena kalau ada politiknya tunduk dengan agama, mereka yang main politik faham dengan agama, takut dengan hukum agamanya, takut dengan Tuhannya, takut dengan hukum Tuhannya, maka setiap politikus nggak akan pernah berani mengambil uang rakyatnya. Betul? Kalau udah jadi aja agama dibuang. Tapi begitu belum jadi, agama didagang-dagangin. Betul nggak? Besok tahun politik, tahun kampanye, majelis Hidayatul Ummah bakal didatengin. Dikit-dikit kalau ada Habib, ada Ustadz ngomong soal agama tegas, jangan suka jual agama ente Ustadz. Kita nggak jual agama, cuma menyampaikan syariat Nabi Muhammad. Yang jual agama tuh, yang jual agama, yang kalau sebelum-sebelumnya nggak pernah pakai jilbab, tiba-tiba begitu kampanye pakai jilbab, begitu kampanye ke masjid pakai jilbab, padahal sebelumnya nggak pernah pakai. Jangan suka nuding sembarangan. Yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah kelihatan, begitu musim kampanye ke masjid, bukan cuma pakai koko, sorban dia pakai, kalah gue sama dia. Jangan dong ya ikhwan.
Jangan jadikan alat cuma kepentingan ente pribadi, nggak boleh. Jadi jangan gampang nuding ustadz tutup penjual agama, jangan gampang nuding habaib penjual agama. Kita hanya menyampaikan dakwah Nabi Muhammad. Jangan ikut-ikutan Arab, bencinya bukan main sama Arab. Tapi kalau kampanye yang dibawa tokoh-tokoh Arab. Si fulan orangnya dermawan sebagaimana Sayyidina Umar ibn Khattab. Pernah ada yang begitu ngomong dah? Saya tanya, Sayyidina Umar tokoh Arab bukan? Khalifah yang kedua. Dia itu orangnya baik. Kayak siapa? Sayyidina Utsman ibn Affan. Siapa Sayyidina Utsman ibn Affan? Tokoh Arab. Siapa beliau? Khalifah yang ketiga. Secara nggak langsung sebetulnya di Indonesia itu mengakui bahwasannya ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang paling baik. Buktinya tokoh-tokoh setelah Nabi Muhammad itu banyak yang jadikan contoh. Saya nggak pernah dengar ada yang kampanye pilih saya baik kayak siapa? Kayak Robin Hood. Nggak ada yang ngomong begitu. Siapa yang mau pilih jadi Robin Hood di sini loh? Makanya enggak. Nah tinggal kita saat ini ya, bagaimana kita? Ya, maka saya bilang tadi kalau anda tuduh kita sebagai penjual agama, jangan-jangan ente orang yang jual agama. Ya. Makanya enggak, udah apa yang Nabi tinggalin buat kita itu yang terbaik buat kita. Ya Bu ya. Terakhir, zaman kita banyak ajaran yang macam-macam. Hati-hati. Ya. Orang tua saya dulu itu pernah pesan yang paling gampang sampaikan ke umat supaya kita nggak terbawa dengan ajaran macam-macam, karena khawatir niat kita mau ngaji malah dimanfaatin ikut ajaran yang bagaimana. Pesan saya cuma satu, apa yang Nabi bikin kita bikin, itu aja. Nabi sholat ya kita sholat. Kalau ada ajaran yang ngajarin nggak sholat, tinggalin. Kan simpel kan? Nabi puasa kita. Kalau ada yang bilang nggak usah puasa, nggak usah ikutin. Kenapa? Karena yang kita ikutin adalah bagaimana Nabi mencontohkan kepada kita. Setuju ya? Ya. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi kita ini, saya sebutnya mau panjang Bu. Ini belum apa-apa nih. Benar, cuma udah dikit lagi kayaknya udah mau asar ya. Jadi insya Allah kita bisa ketemu di lain waktu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi yang kita buat tahun ini senantiasa kembali menambahkan cinta kita kepada baginda Sayyidina Muhammad, dan keluar dari sini, keluar dari masjid ini, kita minta sama Allah kita akan jadi umat yang bertambah cinta kepada Nabi Muhammad. Kita akan berjanji kepada Allah kami akan jadi orang tua yang akan mengajarkan agama kepada anak-anak kami. Kami akan jadi orang tua yang senantiasa mendidik agama kepada anak-anak kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh dan salehah. Tapi jangan lupa minta juga sama Allah, ya Allah jadikan kami orang tua yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan keluar dari sini juga Allah hapuskan dosa kita semua. Amin ya rabbal. Hadanallahu wa iyyakum